Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Witif, Sofi, Felicia Company, Gilbert, dan Furich. Jadi kami akan menjelaskan topik kami mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia primitif tertua yang berasal dari Jawa di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang bermakna manusia, paleo yang berarti tertua, dan javanicus artinya Jawa, sehingga semua mengartikan bahwa manusia purba ini memiliki tubuh yang besar dan berbadan tegap yang berasal dari Jawa dan sering disebut manusia raksasa dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1,9 juta tahun yang lalu. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.A.R. von Koningsveld pada antara tahun 1936 sampai 1941 yang merupakan seorang paleontologi dari Belanda. Von Koningsveld menemukan fosil tersebut di Sangiran, Jawa Tengah. Fosil yang ditemukan von Koningsveld adalah fragmen-fragmen rahang atas serta gigi-gigi lepas. Sedangkan fragmen rahang bawah lain ditemukan oleh Marsh pada 1952 di tempat yang sama juga. Dari penemuan ini juga menemukan bahwa manusia primitif ini hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otaknya masih kecil, sehingga kemampuannya membuat alat sangat terbatas. Ukuran gerahamnya lebih besar daripada jenis manusia purba lainnya. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah 1. Tulang pipi tebal, 2. Otot punya kuat, 3. Tonjolan kening mencolok, 4. Tonjolan belakang tajam, 5. Tidak memiliki dagu, 6. Perawakan tegap, 7. Memakan jenis tumbuhan. Fosil manusia Pithecanthropus ditemukan pertama kali oleh Eugene Du Bois di Desa Tunil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1861. Nah, kata Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera, Anthropus yang berarti manusia, dan Erectus yang berarti berjalan tegak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kata Pithecanthropus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Nah, berikut adalah ciri-ciri umum dari Pithecanthropus. Yang pertama, tinggi badan dari Pithecanthropus berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap. 2. Alat-alat pengunyah dan otot-otot tengkuk Pithecanthropus tidak sekuat Meganthropus. 3. Geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis, dan tonjolan belakang kepalanya nyata. 4. Dagu belum ada. 5. Hidung lebar. 6. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama pada bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi dan koordinasi otak yang cermat. 7. Volume otak Pithecanthropus berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Nah, Primojocertensis merupakan jenis Pithecanthropus tertua. Fosil ini ditemukan pertama kali di daerah Bening, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur oleh G.H.R. von Koningsveld pada tahun 1936. Genus Homo diyakini sebagai hasil evolusi dari Pithecanthropus. Genus Homo di Nusantara mengisyaratkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu, Nusantara sudah dihuni oleh Homo sapiens. Homo mempunyai ciri-ciri lebih progresif daripada Pithecanthropus, yakni volume otak 1000 sampai 1200 cc, badan lebih tinggi dibandingkan Meganthropus dan Pithecanthropus, yaitu antara 130 sampai 210 cm. Berat badan sekitar 30 sampai 150 kg. Otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna.
Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis ditemukan di daerah Sangkudarat, Tulung Agung, Jawa Timur oleh B.D. van Beethoven pada tahun 1889. Rangka ini merupakan fosil manusia yang pertama dilaporkan ditemukan di Indonesia. Homo soloensis ditemukan di Ngadong, Blora, di Sangiran, dan Sambungatan, Sragen oleh Terhad, WFF, Overlock, dan Ford Koenigsweg pada tahun 1931 sampai 1933. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan di Liangpua, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Pulau Flores pada tahun 2001 oleh kelompok peneliti terhadap kerangka Hobbit. Pemberian nama tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Homo floresiensis bukan manusia modern. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa tulang Homo floresiensis berbeda dari tulang Homo sapiens atau manusia modern. Namun, pendapat bahwa fosil ini berasal dari spesies, bukan manusia modern, ditentang oleh kelompok peneliti yang juga terlibat dalam penelitian ini, seperti Profesor Teuku Jacob dari Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan temuan fosilnya, Homo floresiensis berasal dari sekelompok orang Katai Flores yang menderita gangguan pertumbuhan yang disebut mikrosefali atau kepala kecil. Jadi, menurut tim ini, Homo floresiensis merupakan nenek moyang dari manusia modern. Hal inilah yang menyebabkan penelitian mengenai Homo floresiensis masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video